Begitu jalan dari Lawang Saketeng mau selesai ngerokok ya, mau ke arah Simpang Maleber, itu kiri kanan kedengeran lagi Dira suara orang ngobrol. Cuman kalau yang awal kan itu kayak campuran lah ya antara bahasa Sunda sama bahasa Indonesia gitu. Kalau ini full bahasa Indonesia Dira. Kok kayak ada nenek-nenek sama perempuan gitu kan ngadang di tengah jalan kayak. Cuman kok hati kecil kenceng banget gitu Dira. Mata nggak lihat apa-apa, yang lihat Cantigi segala macam, nggak ngeliat bentuk apapun, tapi hati kecil mengatakan kayak gitu kan. Itu lontong Dira, lontong putih. Lontong putih. Orang yang udah meninggal dibungkus. Bentuknya kayak gitu, apa pocongan? Pocongan. Gitu. Lontong putih lah biar kata orang. Itu langsung segede gaban kepala Dira. Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dira dan Kang Arya. Malam Kang. Malam cantik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu ya Kang ya. Amin. Setiap mau cerita selalu sehat ya Kang ya. Semoga, amin. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan balik lagi buat dengerin cerita-cerita serunya dari Kang Arya. Dan Kang Arya kali ini mau cerita di kisah mana? Gunung Gede tahun 96 Mira. Gunung Gede tahun 96. Itu sendiri atau rame-rame? Kebetulan Solo hiking. Oke, ya. Berani banget Kang Arya. Ya udah, langsung aja kita dengerin ceritanya dari Kang Arya. Kang Arya silahkan. Halo, assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dira ya, gue mencoba menceritakan pengalaman gue di Gunung Gede pada tahun 96. Sebenarnya waktu itu nggak sengaja Dira. Memang awalnya nggak ada niatan buat naik gunung lah ya. Hanya karena hati sedang tertekan akibat percintaan di masa muda itu. Ya galau segalon. Jadi gini Dira, 96 akhir itu sempat menjalin hubungan ini ya, cinta monyet ya, asmara dengan seorang gadis Indo bisa dikatakan. Jadi bokapnya itu Inggris, ibunya ini Indramayu. Bisa dikatakan ya namanya Indo begitulah ya. Jadi nggak nyangka lah ya bisa dapat gadis secantik itu pada waktu itu. Setelah tamat SMA, hubungan tuh makin nggak harmonis lah Dira ya. Terus bisa dikatakan memburuk hingga akhirnya pas kita lagi nongkrong di Depok 1, sebutlah sebuah jalan ya, cuman gak usah pakai jalan asli ya, sebut aja jalan lele gitu kalau ada gitu ya. Pokoknya lagi nongkrong di jalan ikan itu, kebetulan rekan SMA kan banyak di situ dan juga banyak yang kenal nih sama anak ini gitu. Tiba-tiba ngasih surat Dira, terus nih ada titipan gitu kan, titipan ngeliat tuh bagus Dira surat. Wah, kita udah tau lah nih dari siapa gitu, cuman surat bagus, tulisan bagus, isinya nggak ada bagus-bagusnya Dira. Pengen gue bejek-bejek kayak itu suratnya kan. Ini surat putus tapi kayak pidato perpisahan gitu. Panjang. Gue kata mau mutusin aja begini amat, tulis saya pakai tinta merah, gue mau putus gitu kan, simpel ya. Ini panjang amat, alasan-alasannya gitu kan. Adalah bodo amat, udah kagak ada resep-resepnya lihat surat Dira kan. Nah dulu kita punya kebiasaan gini Dira, kalau misalnya diputusin cewek atau berakhir hubungan kita dengan cewek gitu, ada kebiasaan kita nongkrong bareng, kita beli miras Dira. Nanti selesai minum minuman keras itu, nanti fotonya kita masukin ke dalam miras, kita bakar. Nah ketika 96 itu gue udah nggak begitu Dira, udah meninggalkan budaya jahiliyah itu, udah mulai insaf lah ya, dalam tanda kutip. Pokoknya udah nggak suka lah konsumsi kayak gitu.
Jadi ketika teman-teman datang masukin botol, gue malah marah dia. Waktu itu ada Ucok, ada Edros, termasuk Om Anang tadi kan, ada Anang. Semuanya pada seneng tuh. Pokoknya kita pesta miras lah. Kan karena biasanya kalau memang ada yang putus pasti pesta miras kan. Tapi waktu itu enggak. Malah marah-marah sama anak-anak. Kalau nggak salah sekitar jam 8 malam udah pulang ke rumah Lira. Di rumah itu ya namanya orang putus. Banyak bengong ya Lira, ya nggak? Ngelamun, anjir apa gue kurang ganteng, udah pasti itu ya. Anjir pokoknya gini lah. Kan kalau kita putus itu yang kebayang, yang bikin nyesek di dada itu bukan kenangan buruk Lira ya, tapi kenangan-kenangan indah nih kan. Jadi kalau kebayang itu anjir gitu kan. Kenapa gue baru dapet dikit gitu. Gitu kita. Nah intinya di rumah itu selama berhari-hari. Saat itu kita udah tamat SMA Lira, lagi nunggu mau masuk kuliah. Ya jadi masa transisi ya dari SMA mau ke mahasiswa gitu. Jadi nunggu waktu itu kan bete banget Lira ya. Biasa bangun pagi berangkat tuh ke sekolahnya, nggak pagi-pagi udah ngumpul sama anak-anak, ketawa ketiwi, godain cewek ya nggak. Tiba-tiba ini udah dalam keadaan yang kayak begitu, kita lagi stres. Aktivitas nggak ada nih kan, bangun tidur jadi bengong mikir ya, itu segala rasa ada Lira. Sampai entahlah hari keberapa tuh lagi nongkrong di bawah tangga nih Lira, lagi santai diem gitu kan, lagi mikir anjir beneran gue kurang ganteng. Bokap kalau mau berangkat kerja nih dari pintu ini Lira, biasa dia pakai topi koboi keluar nyanyi lah, Natalia kau telah berubah. Itu bokap tiap pagi kalau mau berangkat kerja pasti lagunya itu Lira. Emang nggak tahu dah lagu favoritnya atau lagu apanya, pokoknya dia keluar Natalia kau telah berubah. Begitu sampai sini nih toren nih, kan ini toren dari zaman bala udah ada di saya. Ngeliat gue tuh lagi duduk di bawah tangga, tanya sama dia, ngapain sih tuh lo? Kan sama almarhum bokap manggilnya lu gue ya. Nah, karena bokap memang membiasakan seperti itu. Walaupun kita lu gue, tapi tetap kita menghormati dia sebagai orang tua gitu. Ngapain lu di situ? Ngomong aja gitu. Nggak punya duit? Iya. Nih, gue kasih duit kata dia. Rokok kantong dia Lira. Kirain paling ngasihnya goceng, jeban gitu ya. Ketika itu gede Lira, 5.000 atau 10.000 tuh gede. Bisa dapet rokok berbungkus-bungkus lah. 96 tuh 5.000 bisa 4 bungkus rokok. Apalagi 10.000 kan bisa jalan ke Bogor lah gitu, walaupun pas-pasan. Tapi ya gitu datang bokap dikasihnya ini uang selembar di warna biru, gambarnya presiden di masa Orde Baru. Ya gambar presiden Pak Harto lah bisa dikatakan. Kok kaget itu 50.000 dia kan. Wih gocap, lumayan nih. Bokap nggak ngomong lagi tuh, langsung jalan dia, langsung berangkat gawe. Udah kita bengong tuh Lira, bingung nih, duit gocap. Dulu miras itu harganya 2.900 Lira, satu botol. Ya paling mahal tuh 3.500 ya. Kalau kita beliin miras jenis salah satu jenis gitu ya, yang agak gede Donal gitu kan, itu 3.900-an. Itu dapat berapa botol Lira? 10 botol lebih kan? Iya. Cuman ngapain? Ntar selesai giting maboknya hilang. Galau lagi, duit habis. Iya, belum terberantemnya. Wah, segala macem lah namanya. Akhirnya mikir malas dah. Terus inget nih Lira, dulu waktu SMA tahun-tahun 94 atau 95 pernah main ke daerah Jayagiri, Bandung. Inget tuh tempat, kayaknya enak dingin gitu kan ya. Terus dia tuh kalau malam minggu rame, cewek-ceweknya Bandungan gelis-gelis gitu kan. Wah, kali-kali dapet cewek di sana lah. Sekalian main ke Bandung dah, ngilangin suntuk nih. Uang 50.000 cukup Lira. Cukup banget ke Bandung. Karena waktu itu ongkos ke Bandung masih 9.500 kalau nggak salah. Gitu kan. Jadi, apa ke Bandung aja ya? Udah. Toh, daftar kuliah masih bisa sampai 2 minggu lagi ke depan kan. Jadi masih santai tuh. Akhirnya, bulet tuh hati. Ke Bandung deh. Udah beres-beres pakaian Lira. Cuman celana 2 setel, terus daleman sama baju 2 setel udah Lira. Gitu mau jalan, almarhum nenek nanya mau kemana? Tuh daftar kuliah udah belum? Gitu kan. Bandung bentar lah. Ntar urusan daftar kuliah mah gampang, masih lama. Oh ya udah,
Mau ke tempat siapa? Ya, ke rumahnya almarhum om, adiknya bokap langsung. Tempat Om Oto gitu. Oh ya udah, kalau tempat Om Oto mah ada duit nggak? Ada, dikasih sama ayah tadi. Almarhum nenek nih wanita terbaik sedunia nih. Padahal ditanya punya uang berapa, punya uang 50, tapi ditambahin tuh 20 sama dia. Lupa 20.000 gambar merak apa gambar apa dulu, lupa lah. Kasih warna hijau kan. Wah 70 dia gitu kan. Wah 70 gede nih lah. Ini udah bisa sampai Jawa Tengah nih. Wah gede nih. Makin gede nih hati kan, enak. Ya udah, yang penting Pak jangan telat daftar kuliah gitu. Udah pas mau jalan keluar ketemu almarhum tante, sama nanyanya juga, mau kemana sih? Terdaftar kuliah telat gitu. Enggak lah, paling 3-4 hari Bandung doang gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, nggak ngomong lagi, pamit lah tuh sama almarhum nenek sama tante, pamit. Udah ritualnya dari sini ke stasiun UP Dira. Nanti rencananya dari UP kita ke Bogor, dari Bogor nanti kita naik mobil yang ke Bandung, kan dulu masih ada Dira ya, lewat Puncak, dan itu ongkosnya murah Dira, kalau nggak salah berapa ya? Ya itu tadi 9.000-an, murah banget. Jadi cukup nih, jalan tuh Dira, gitu sampai stasiun UP, manyun tuh Dira. Karena apa, di peron itu ada tempat kita cubit-cubitan gitu kan. Di Javu. Jadi kembali ke masa lalu kan, anjir gue di situ tuh cubit-cubitan mojok gitu, orang mulai gue cipok gitu kan, aduh. Nggak enak banget hati kan Dira ya. Aduh, alhamdulillah dulu kan nunggu kereta 1/2 jam sekali tuh, nggak lama kereta datang. Di dalam gerbong kereta juga punya kenangan Dira. Ya kita lagi sedek-sedekan, tau nggak sedek-sedekan, desek-desekan gitu kan. Ya udah dia kita taruh depan, nempel dalam hati, anjir dimanapun ada kenangannya gitu kan. Stres, gimana udah terus jalan sampai stasiun Depok Baru. Apalagi sering banget ke stasiun Depok Baru kan, namanya dia rumahnya di Depok 1. Pusing dah tuh. Tapi udah terus Dira, terus Depok Lama sampai Bogor. Gitu keluar Dira ke Taman Topi. Yang itu kayak ada orangnya di situ Dira, lagi nongkrong, kita berdua-dua cubit-cubitan, gitu minum es kelapa, halo, makan gorengan, makan mie ayam di sini. Anjir, dimanapun ada bayanganmu. Banget Dira. Pusing dah tuh Dira tuh. Jangan kayak Kebon Raya. Dulu masuk Kebon Raya masih 1.500 Dira kalau nggak salah. Apa 2.500? Ada lagi kebayang, anjir, puyeng malah tuh. Nah jalan, akhirnya ya, karena ini banyak banget pikiran mendera Dira ya, kenangan-kenangan indah. Begitu mau masuk ke Ramayana, sekarang sebutannya apa ya? BTM apa ya? Bogor Trademark apa ya? Lupa. BTM kalau sekarang, kalau dulu Ramayana. Begitu sampai Ramayana, ada nih kepikiran Dira. Gue ke Cunangnya dah, Bandung jauhan gitu kan. Lagian kalau sepi enak nih di Cunang gitu. Bisa tapak gitu, atau bisa menyepi gitu ya. Otak mikirnya gitu Dira, tapi kaki itu ngelangkah harusnya kan dari pagar Kebon Raya itu kan kita nyebrang ke kanan. Ini enggak, malah ngikutin pagar terus ke kiri, akhirnya ke Baranang Siang. Tanggung lah sampai Baranang Siang gitu kan. Biarin deh. Kebetulan juga sampai Baranang Siang ada busnya Dira yang ke Bandung lewat Puncak itu kan. Ya udah nggak pakai ragu tuh, naik aja lah, udahlah ke Bandung ya. Naik Dira. Ya di mobil itu ngapain aja lupa ya. Tahu-tahu mobil udah jalan dah Dira tuh. Gendeng masuk ke Ciawi Dira. Ngetem di Ciawi. Lewat lagi gendeng. Begitu udah di pertengahan tuh lewat Megamendung mau ke sini, ingat Dira pernah jalan sama dia ke sini Dira. Iya tuh tempat gue neduh gitu kan. Udah mulai enak, kebayang lagi tuh Dira. Jadi kebayang dong lokasi tempat gue mojok di puncak ke Bonteng gitu kan. Waktu itu motor boleh minjem Dira. Force One zamannya masih Crystal, Suzuki Crystal. Minjem motor temen, ngibul mau ke Depok, katanya ke puncak gua sama dia tuh kan. Kebayang tuh tempat. Nih anjir tempat gue mojok. Makin nggak enak dah. Cuman ya udahlah. Nikmatin ya Dira, galau udah lewat puncak, pas turun nih yang mau ke arah Cibodas kan, Cimacan, Cibodas. Kepikiran nih temen yang namanya Kang Wawan, si Wawan. Namanya orang lagi galau kan apaan aja masuk Dira ya. Iya, gue tempat si Wawan aja, tempat om gue jauhan gitu. Enak nih di situ nih. Kaki gunung gede gitu Dira. Enggak pikiran naik gunung, enggak. Ya udah lagi entah tuh apa yang dipikirin lah. Tahu-tahu sampai Cipanas. Teriak Dira. Kan kenaiknya bilang Cipanas gitu. Teriak nggak sadar tuh. Turun.
Begitu mobil udah jalan, kok gue turun sini ya? Udah tanggung deh. Gitu kan. Kebetulan masih sore tuh Dira, sekitar jam 3. Entah jam 3 entah jam 4 ya, pokoknya udah sore. Angkot masih ada yang ke Gunung Putri, naik Dira, masih gopek ongkosnya. Naik. Sampailah rumah Wawan tuh sekitar jam 4 atau setengah 5. Begitu sampai rumah Wawan, ketok-ketok, si Wawannya belum pulang dari ladang, nggak taunya lagi panen Dira. Jadi dia sampai sore tuh lembur. Dalam hati buseng, lembur lagi dia gitu kan. Akhirnya ngobrol loh masih Teteh. Ya namanya udah sering ke situ Dira, ngerepotin. Ya, keluarganya Wawan kan udah kayak keluarga sendiri ya. Jadi disediain macam-macam tuh, kopi udah pasti Dira, singkong udah pasti. Agak sedikit terobat itu Dira. Tambah lagi si Wawan masuk. Wah makin seru. Wah toh kumaha ada mang darah ragon gitu kan. Wah cengcong lah ya, rame gitu. Agak lupa tuh Dira. Sampai melepas maghrib kebayang lagi Dira. Namanya itu kan rasa bahagia sama sedih itu kan datang silih berganti Dira. Tapi kan banyak sedihnya ya, namanya kita baru kehilangan cewek gitu ya. Gila. Ya kalau inget geli itu gimana, seru sih ya. Lepas maghrib sampai ke Isya banyak bengong tuh Dira, banyak bengong lagi, kebayang lagi, ngeliat City Light tuh inget lagi, aduh indahnya lagi gitu kan, aduh bodinya gitu kan, aduh kenapa baru dapet dikit gitu kan, pokoknya banyak lah pusing-pusing itu. Sampai lewat sekitar jam 8 lah si Wawan baru inilah nemenin ngobrol lagi tuh Dira, ngobrol. Terus ngomong sama dia nih, karena tiba-tiba ada keinginan pengen naik Dira. Dan itu spontan, bukan direncanain dari tadi atau dari enggak, spontan malam itu juga. Jadi namanya orang patah hati dari puyeng-puyeng nekat nih ceritanya. Wan, gue mau naik ah. Naik kemana kata si Wan? Ke gunung. Lah tuh ke gunung mah gitu. Maksudnya jangan malam-malam mah, besok. Enggak, gue maunya sekarang gitu. Itu ngotot Dira sampai mau berantem. Kita udah stres masalahnya kan. Akhirnya si Wawan denger kita ribut-ribut gitu, orang tuanya Wawan keluar. Anto kenapa sih gitu kan? Lagi stres kenapa sih ya, bapaknya tuh panggil masuk ke dalam. Terus dikasih tahu Lira, nggak boleh, ulahnya Lira mah. Malam-malam lagi nggak boleh katanya. Pokoknya kalau Anto nggak nurut sama bapak, Anto jangan kesini lagi. Wah takut gitu Lira. Dia kata lagi stres juga. Waduh, tempat makan gratis gua nih, sayang gitu kan. Ya udah tuh nurut tuh Lira. Dia walaupun hati tuh ntar dia meleng gue naik temen nggak enak lah, cuman ntar mikir antar gue nggak boleh kesini lagi nggak enak. Akhirnya nahan tuh Dira, nahan sambil dinasihatin, boleh kalau mau naik sendirian boleh tapi harus siang, nggak boleh malam, ini teh gunung lain Anto. Dulu Gunung Gede belum kayak sekarang Dira, ada warung-warung, tiap pos ada warung, terus pendakian juga banyak. Dulu enggak Dira, ya dulu Gunung Gede itu masih sepi. Dan kalau kita mau naik Gunung Gede yang kita dengerin ceritanya bukan itu Surakencana teh, alun-alun baru, alun-alun barat teh bagus, ada luwis gitu. Di alun-alun timur ada luwis banyak, ada air, ada, bukan masalah indah gitu Dira. Seperti sekarang nih keindahannya gitu, bukan. Yang diceritain tuh Anto, itu kamu tahu yang bekas perkemahan, kali itu teh ada ini. Naik tanah merah teh ini. Naik nanti ke Rumah Gede atau biasa kita bilang pameres apa sih namanya, pameresan apa ya, pokoknya itulah pameresan kalau nggak salah ya. Itu Rumah Gede isinya ini, di belakangnya ini, nanti kamu ke Pos Bayangan isinya ini, nanti kamu ke Legok Lenca ini, itu yang disebutin goib semua Dira. Oh nanti kamu masuk Bundut Lutung ini ada harimaunya, nanti kamu masuk Lawang Saketeng itu pintu gerbang kerajaan. Nanti kamu masuk ke Simpang Maleber, ini teh di tengah-tengahnya ada ini. Nanti kamu masuk alun-alun timur, itu tempatnya Eyang Surakencana. Sebelah sini tempatnya Eyang ini, Eyang. Atuh bahaya. Dulu yang didengar kayak gitu Dira. Kalau sekarang kan, pos 1 warung, pos 2 warung, gitu kan. Pos 3 ini ada tempat camping. Ya enggak Dira. Ya, tapi ya namanya orang lagi fixing a broken heart ya. Saya bodoh teh, mau ada setan kepala 2 juta, bodoh alat, gitu kan, buyang lah Dira, lagi stres, tapi ya udah kita ngargain. Akhirnya itu malam dengan sangat gimana ya, hati tuh tabrak-tabrakan Dira, jegar udah nggak karu-karuan, berusaha untuk tidur nggak bisa tidur Dira, susah kebayang terus tuh.
Fixing a broken. Aduh, anjing. Gue sulit menggambarkan situasi pada saat itu. Intinya sekarang sih nggak ada rasanya Dira ya. Jauh lah. Gitu. Kalau dulu wah nggak bisa seenak ini ceritanya. Kalau dulu mungkin ambil banyak kali gini. Separuh mati tuh Dira. Separuh mati. Tetep nggak bisa tidur. Mungkin ada tidur sekejap bangun gitu. Datanglah pagi tuh jam 4 si Teteh masak tuh Dira. Masak nasi terus nasinya ntar dipadetin Dira tuh. Yo dipakai jadi udah dimasukin ke kertas, dipadetin itu Dira. Ntar dibungkus pakai daun pisang, dikasih kertas lagi padet. Jadi segini itu teh kayaknya sebakul nasi dibikin. Jadi padet apa sih namanya itu nasi timbel kalau dipadetin. Dibawain satu tuh. Terus dibawain mie goreng, ikan asin sama sambal Dira. Dibekelin, bayangin udah nyusahin masih dibekelin Dira di sono. Inilah baiknya keluarganya Kang Wawan. Makanya sama keluarga Kang Wawan teh sampai sekarang masih begini Dira. Baik banget. Padahal kita datang tuh nyusahin lagi broken heart dilayanin. Dibawain termos Dira, termos yang segini tuh. Termos tau kan yang tempat nyimpen air panas. Dibawain gula, dibawain kopi, dibawain gelas plastik. Anto, nih pesan bapak teh, kamu nanti naiknya bolehnya habis subuh. Tapi jalannya sekarang. Nanti kalau udah sampai kali tunggu subuh baru boleh ya. Kalau Anto mau percaya syukur, nggak percaya udah nanti bapak nggak tanggung jawab. Nah si bapaknya ngomong gitu sebelum berangkat ke masjid. Akhirnya udahlah. Si Wawan juga ngomong hati-hati tuh lagi begini malah naik gunung. Begini mah sholat yang banyak. Nah orang lagi patah hati disuruh sholat boro-boro. Kepikiran sholat yang ada gedeg gitu kan. Namanya orang lagi broken heart. Intinya tuh jangankan disuruh yang baik-baik, disuruh yang enggaknya udah susah. Dia maunya mau sendiri doang gitu kan. Akhirnya ya udah jam 4 lewat lah, entah 4 lewat 10, 4 lewat 15 berangkat tuh Dira. Naik pakai senter tuh minjem. Keluar rumahnya Wawan, belok ke kiri Dira. Ntar kita belok ke kanan, belok ke kiri lagi. Udah masuk ladang-ladang tuh Dira. Jalan. Jalan santai. Jalan kira-kira 5 menit di ladang, kita belok ke kanan Dira. Masuk ke hutan udah. Di hutan itu namanya orang lagi kayak gitu Dira. Itu kalau ada setan depan mata hajar Dira beneran. Gangguin gue lagi broken heart gitu kan. Sampai nih Dira ke sungai. Nah pas sampai sungai pas banget azan subuh. Duduk dulu tuh Dira. Duduk diam. Nah di sini ada rasa takut Dira. Karena rasa takut itu fitrah. Jadi walaupun lagi stres, lagi gimana juga tetap rasa takut kan ada. Sempat datang rasa takut karena apa? Di sini nih sering banget nemu yang namanya orbs, kayak semacam cahaya-cahaya gitu. Lama-lama ntar dia jadi mata. Terus kalau dalam situasi tertentu ntar kelihatan makhluknya Dira. Ya, biasanya tuh makhluk setinggi dengkul gini, tapi tua-tua mukanya. Biasanya suka kelihatannya kayak gitu. Nah, sempat kepikiran. Tapi ketika kepikiran surat kata-kata poin-poin yang ada di surat, udah kagak ngaruh tuh Jang. Bodo amat. Lupa dah. Ketika inget poin-poin yang ada di surat tuh lupa. Lama banget nih ajan gitu kan. Ajan selesai naik tuh Dira. Belok ke kiri, ke kanan. Dulu air Dira jalannya becek. Itu hutan rasa malah Dira, lebat banget. Dari situ langsung parah tanjakan Dira, parah banget. Terus agak landai sampailah kita ke Tanah Merah. Nah di Tanah Merah ini tahun 95 pernah punya pengalaman kacau sama almarhum Jakun. Dimana kita di sini bener-bener ngalamin situasi yang kacau banget. Ya kita bawa cewek, ini ceweknya kesurupan yang ngaku ibunya, yang ngaku adeknya. Terus nanti di sekitar kita banyak banget ada ratusan perempuan yang marah sama kita dan juga ada satu nenek-nenek yang dandanannya percis kayak Sinto Gendeng. Tusuk kondenya 3. Ini boleh percaya boleh enggak ya, bodo amat gue mah. Ini mau gue cerita apa adanya gitu ya. Sempet kebayang kayak gitu tapi lagi-lagi setiap ingat kata-kata kamu kagak enak gitu. Panas lagi kan. Nggak bisa nih, pokoknya foto nih cewek harus bisa gue buang ke kawah. Panas lagi Dira cuek. Lewat terus naik. Parah kan Dira, naik ke parah terus agak landai sampai kita ke Gapura. Taman Nasional Gede Pangrango. Nah di belakangnya itu Permesen. Anak sekarang kenalnya Pos 1. Kalau kita dulu kenalnya itu Rumah Gede Permesen.
Di Permesen ini udah terang Dira, udah sekitar jam 6 lah ya, jam 6 kurang. Permesen ini terkenal banget dengan tempatnya macan kumbang main. Juga kalau malam tempatnya perempuan tapi rambutnya panjang Dira. Perempuan rambut panjang yang ngejalar-jalar ke tanah. Dan gue juga pernah punya pengalaman di sini sekitar tahun 94, di mana kita lagi tidur tempat ini. Itu rambutnya kayak tirai Dira, nutupin jalan. Cuman karena udah siang, tambah emosi, tambah apa namanya, lagi patah hati gitu. Sebodoh teuing, emang gue pikirin gitu kan. Ya, gue lagi patah hati, lo godain gue bajak lo semua gitu kan. Bodoh amat udah tuh Dira. Jalan lagi, utak-utuk. Dari Permesen, dia belok. Dulu jalannya ke kanan dulu Dira, terus belok ke kiri. Dan susunan batu-batunya bagus. Terus kira-kira 15 menit kita sampai ketemu pos bayangan Dira. Pos bayangan istirahat sebentar ngerokok Dira. Nggak tau lah dipikirin apa, lanjut lagi sampai kita ke Legok Lencak. Legok Lencak istirahat lagi. Ada rasa takut lagi Dira. Cuman lagi-lagi rasa takut itu, ya gue lagi patah hati lo gangguin, gue mau sikat lo. Gitu kan. Sebodoh teing lah. Lewat lagi Dira, panas, jalan terus tuh. Legok Lencak ke Buntut Lutung 50 menit. Kalau normal jalan. Cuman ini kan lagi patah hati, agak nggak normal, ya agak cepet. Tuk. Sampai Buntut Lutung Dira. Nah di Buntut Lutung ini sempat dipesenin sama bapaknya Wawan, lupa tadi dibilangin ya. Jadi sempat dipesenin, nanti kalau kamu sampai Buntut Lutung Anto, kan dibawain gudang garam merah 3 batang Dira, terus sama kopi oplet 3 bungkus juga. Nanti kata si Abah teh, kalau kamu nanti sampai Buntut Lutung, kamu bakar ini gudang garam merah sama kopi, taruh aja katanya. Ya ini sih percaya nggak percaya Dira ya. Masalahnya ini kan kearifan lokal. Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu pusing dengan gitu-gituan Dira. Dalam artian sebudut lah, tambah lagi patah hati kan, tambah selon kan. Bodo amat lah. Cuman ingat pesen si Abah teh, udah dibakarin tuh gudang garam merah Dira. Gudang garam merah bakar, terus nyeduh kopi. Satu emang kopi pahit, satu lagi emang kopi biasa, kopi manis kayak kamu manis gitu kan. Udah, seduh, taruh tuh kopi pahit sama kopi manis. Kopi pahit sama gudang garam merah. Dulu shelternya rubuh. Jadi Buntut Lutung itu teh dikenal dengan shelter rubuh namanya. Di salah satu pinggiran itunya kita duduk, taruh pojokan, udah sambil ngerokok tuh Dira. Sambil mikir lah. Ya kalau gue inget-inget sekilas yang gue pikirin yang gak jauh-jauh. Singkat aja ya, namanya TR Smith. Smith itu marganya ya, bukan marga nama bapaknya yang orang Inggris gitu kan. Kebayang lah cantiknya dia, bibir dia. Pokoknya kebayang banyak hal gitu. Kenapa baru dapet dikit gitu kan. Pikirnya gitu mulu Dira. Nyeselnya kan begitu kalau putus sama cewek cakep. Kenapa baru dikit gitu. Itu nggak sadar ngelihat ke ini Dira, ke rokok. Pas dilihat itu rokok kan gudang garam merah. Dia padet Dira. Itu rokoknya jin. Bener-bener kalau nggak diisep mati. Nah ini Dira, jadi dia kayak begini modelnya nih. Jadi sekalian dipraktekin ya, jadi gini. Dia tuh ketarik terus Dira apinya. Kalau kita kan masih ada jedanya, ini enggak. Tarik terus sampai nggak ada sisa tuh Dira. Cepet itu kan? Adalah mungkin 60 detik kali ya. Tepat itu mungkin ya, pokoknya istilahnya ini karena cepet, gue nggak tahu berapa cepetnya, nggak, perkiraan tuh 60 detik. Semenitan. Itu rokok habis, tapi kopinya nggak berubah Dira, tetap segitu-gitu aja. Cuman karena ngelihat ini rokok habis, penasaran dong sama kopinya, dicobain Dira. Itu kopi rasanya air putih, cuman warnanya doang hitam. Tapi rasa pahitnya nggak ada gitu, hilang udah rasa pahitnya dalam arti. Nah ini kopi jadi tawar begini gitu. Kita cobain kopi kita, jangan-jangan kopi gue diembat juga nih. Cobain, nggak normal gitu. Kirain maruk lu udah gue kasih kopi gue diembat juga gitu kan. Nggak ada kagak Dira. Udah santai tuh minum kopi. Sebenarnya gue tuh nggak percaya sama gitu-gituan Dira. Gue nggak peduli masalah itu makhluk sono doyan rokok, doyan kopi gitu, nggak ada urusan Dira. Cuman begini. Gue tuh orang yang suka menghargai kearifan lokal. Walaupun gue nggak percaya, gue nggak peduli, tapi karena waktu mau naik ini kita dipesenin sama orang tua, ya tentunya kearifan lokal ini gue pakai bukannya karena gue percaya ataupun takut sama makhluk-makhluk itu Dira. Tapi sebagai bentuk penghargaan,
nggak lebih daripada itu. Nah, hanya sekedar menghargai, ini pesan orang tua. Baik itu berguna ataupun tidak berguna buat gue hanya oke lah, ini kearifan lokal. Kenapa sih? Apa salahnya menghargai budaya ini? Toh, gue nggak ada niatan untuk ngasih makan setan. Gue nggak ada niatan untuk ngasih minum jin. Atau apalagi gue sampai berkoordinasi sama mereka, sampai bekerja sama mereka, bersekutu gitu ya. Nggak ada kepikiran kayak gitu juga. Hanya semata-mata begini aja. Ya udahlah. Ini hanya menjalankan bukan kewajiban ataupun bukan sunnah. Ini hanya menghormati adat istiadat setempat ataupun kearifan lokal. Nggak lebih. Seperti itu Dira. Jadi di hati itu nggak ada niatan untuk memuja mereka, ngali mereka, itu nggak ada. Hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal, ya. Masalah itu dinilainya seperti apa, serahin aja sama Allah. Karena di hati kita tidak ada niatan untuk bersekutu dengan mereka. Apalagi mau nyembah mereka, takut sama mereka, itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau mau melakukan seperti itu, ya kita harus ingat niatnya dulu. Kalau di dalam hati niatnya, nih Mbah, saya kasih rokok tapi tolong lindungi saya Mbah. Itu salah Dira. Karena minta bukan kepada Allah. Mbah nih saya bikinin kopi tapi tolong saya beri keselamatan ya. Itu salah. Itulah yang membuat perbuatan itu menjadi musyrik. Tapi kalau kita bikin aja nih. Cuma sebagai bentuk penghargaan, penghormatan terhadap kearifan lokal. Ya Allah, semata-mata saya mohon perlindungan hanya kepada Engkau. Semua perbuatan saya lakukan di sini di luar daripada yang namanya penghambaan, penyembahan ataupun lain-lain yang sifatnya menduakan Engkau ya Allah. Anggap aja ini hubungan hablum minanas atau hablum minal jin, hablum minal makhluk, ya, hubungan antar makhluk. Itu aja, nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu niatnya sudah, misalnya gue bilang tadi kan bakar rokok untuk minta perlindungan, nah itu udah lain Lira. Itu jatuhnya udah musyrik, udah syirik menduakan Tuhan. Itu ingat sampai buntut lutung teh sekitar 7:30 lebih kurangnya Lira ya. Lanjut jalan lagi. Dari buntut lutung kan kita nanti mau ke itu ke Lawang Saketeng. Awalnya biasa Lira. Mulailah kedengeran suara yang ngobrol Lira kiri kanan. Karena kita tahu mau kemana, ini ada di mana. Cuman sih awalnya mikir, ada pendaki gitu kan. Tapi pas sadar, nih anjir gue sendirian dari tadi gitu kan. Udah gitu suaranya tuh bukan di jalur Lira. Suaranya tuh di hutan-hutan gitu kiri kanan. Cuman tahu bodo amat gue lagi broken heart. Pokoknya hanya lo orang gangguin gue sikat semua. Kan gitu. Udah lagi stres. Udah cuek Dira. Sampai nanti menjelang Lawang Saketeng ada pecahan jalur Dira. Pecahan jalur. Jalurnya ke situ-situ juga ke Lawang Saketeng. Nah di sini baru nih dari atas kelihatan kayak ada pendaki Dira. Lihat nih. Cuman kok hati kecil pengennya belok ke kiri, sedangkan dia kan adanya di kanan. Gitu. Kayak cewek gitu. Diem tuh Dira. Pas kita jalan sampai tengah-tengah lewat nih Dira. Cuman jalannya nggak kayak orang. Maksudnya dalam artian nggak kayak normal. Dia lompat-lompat, cuman lompatannya agak jauh ya Dira. Mungkin 2 meter ya. Ada 3 begitu semua Dira. Pakaian cewek. Ya, masalah cantik kepanggilnya nggak tahu dah. Yang jelas cantik tuh kamu depan mataku soalnya gitu kan. Pokoknya tuing gitu. Mikir nih. Ini gaya turun model baru nih, pikirannya dulu gitu Dira. Wah, gaya turun baru nih, model kayak pocong lompat. Siang jam 9 kurang, berbaris gitu deh. Iya, bertiga. Jadi satu-satu lompatnya. Ting, terus belakang begitu juga dalam hati. Nih gaya baru nih. Turun pakai gaya pocong lompat-lompat. Enggak kepikiran itu yang enggak Dira. Orang masih pagi. Enggak merinding juga gitu kan. Yang kepikiran tuh walaupun dari tadi dengar suara-suara, yang kepikiran bagaimana cepatnya sampai puncak, lempar foto si TR Sebet ini ke dalam kawah gitu kan. Nah udah cuek tuh habis ngeliat kayak gitu. Cuma mikir aja. Kok cewek turunnya begitu ya? Wah gaya baru nih. Gue ogah nyoba kayak gitu mah. Ya susah itu kan. Udah jalan Dira. Sampai Lawang Saketeng. Lawang Saketeng istirahat lagi Dira. Biasa sebat. Di sini ada rasa takut lagi Dira. Cuman lagi-lagi rasa takut itu cepat berganti dengan rasa nekat. Begitu jalan dari Lawang Saketeng mau selesai ngerokok ya, mau ke arah Simpang Malebar, itu kiri kanan kedengeran lagi Dira suara orang ngobrol. Cuman
Kalau yang awal kan itu kayak campuran lah ya antara bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Kalau ini full bahasa Indonesia dia. Tapi lagi-lagi datangnya dari kiri kanan jalur, bukan dari jalur. Tanggung udah sampai situ, udah mau sampai ke Simpang Maleber Dira, lanjut aja terus. Walaupun jujur ya kadang ada rasa merinding, ada Dira, sadar kita sendirian. Cuman lagi-lagi itu kan kalau ingat si cantik tadi udah kesel lagi bawahnya gitu. Kenapa gua kurang ganteng gitu kan ya. Terus Dira, entah mungkin kurang lebih 40 sampai 50 menit sampai ke Simpang Maleber, istirahat di Maleber. Karena berpikir udah tinggal setengah jam lagi sampai ke puncak, sampai ke Surakencana alun-alun timur, sikat lagi Dira. Jalannya kan parah tuh Dira, akar-akaran gitu. Nah ada sekitar 10 menit kan ada batu tuh Dira, masih ada batunya, cuman dia sekarang nggak dilewat jalurnya kan udah agak kiri. Kalau dulu pas banget di pinggiran batu itu tuh. Begitu sampai mau ke batu itu kok perasaan nggak enak nih Dira, suara kiri kanan rame nih Dira, campuran nih antara Sunda, Indonesia, campuran rame. Cuman mau ke batu itu kok rasanya nggak enak ya, sempet apa sih ragu lah mau, aduh jangan ya. Cuman lagi-lagi tadi kan, ya gue lagi patah hati lo mau gangguin gue, gitu kan, cabut golok, kasih garam jalan ya. Nah begitu sampai ke batu itu, merinding banget Dira, merindingnya. Terus kayak nggak sadar ngeluarin itu lagi termos Dira, termos seduh tuh kopi. Ini setengah sadar lah kayaknya sih. Bakar lagi tuh gudang garam merah. Sambil ngomong gini kalau nggak salah teh. Udah deh lo kalau mau ngerokok aja sini. Ngopi bareng sama gua tapi jangan gangguin gua ya gitu. Namanya sendiri-sendiri Dira ya di tengah hutan gitu. Mulai ada pikiran normal tuh. Kadang datang kadang lepas gitu kan. Itu sampai rokok habis. Sampai kopi itu rasa-rasanya udah nggak ada rasanya gitu ya. Kita perkirakan memang udah diambil semua sama dia saripatinya. Baru kita jalan lagi tuh Dira. Gelas tinggal tuh. Tinggal aja tuh. Jalan. Terus nanti kan kira-kira 20 menit ke depan nanti kan agak datar terus belok ke kiri Dira. Nah itu datar udah jalanannya. Nah di situ suara-suara hilang Dira. Suara-suara terus hawa merinding juga hilang lah. Kita setengah lari tuh Dira. Sampailah ke alun-alun timur. Nah di alun-alun timur nih rasanya plong banget Dira, karena apa? Terbuka kan. Tadi kan kita di tengah-tengah hutan tuh kayaknya gelap ya, jadi kayak banyak bayang-bayang lah atau apa seperti diperhatiin segala sesuatu lah. Tapi di sini nggak, lepas Dira. Wah seneng banget ya. Terak-terak tuh Dira di situ. Pokoknya ada teriakannya apa aja lupa, intinya nggak jauhnya lah. TR Smith, pokoknya bahasa-bahasa yang enak lah ya. Terus jalan. Nah sepanjang perjalanan ini mulai dari timur ke barat itu nggak ada apa-apa Dira. Menjelang sampai barat kedengeran lagi suara orang ngomong Dira, tapi ini suaranya anak Jakarta gitu. Suara bahasa Indonesia, logat Jakarta gitu kan. Wah kayaknya pendaki nih beneran gitu. Buru-buru tuh Dira, tok sampai nih yang sekarang tuh ada plang namanya ya. Dari dulu sih tempat sampahnya ada di situ tuh buletan. Nah begitu sampai situ kita turun ke bawah, kirain si pendaki itu di daerah situ. Pas sampai situ nggak ada siapa-siapa Dira. Dalam hati ya, tapi suaranya jelas banget. Udahlah bodo amat. Waktu itu kalau nggak salah bawa botol air mineral 2 atau 3 lupa ya Dira. Ukurannya kalau nggak salah yang seliter atau yang setengah liter lupa. Isi itu 3-3-nya. Yang 2 ditinggal nanti Dira, menjelang mau naik ke arah puncak di alun-alun barat. Sejak saat itu ngomong dalam hati, pokoknya di depan mulai sekarang mau ada suara orang kayak gue udah gak peduli gitu, bodo amat, udah pasti jurik, udah pikirannya udah gitu ya Dira. Pokoknya kan udah mau nyampe itu dari bawah sampai ke alun-alun timur sampai ke alun-alun barat nggak ada manusia satupun Dira, nggak ketemu orang. Alhamdulillah nggak ketemu orang itu. Bener-bener kita sendirian. Tanggung lanjut terus jalan. Nah menjelang sampai puncak kedengeran lagi suara orang ngobrol Dira. Tapi kan dari tadi kan begitu ya. Dengar suara orang ngobrol, udah api gede samperin, jong. Bukan orang ya. Udah bodo amat, orang bukan bodo amat, udah mau nyampe gitu kan. Ternyata begitu sampai puncak ada orang bener Dira. Kalau nggak salah 6 orang atau 7 orang lah. Itu kalau nggak anak Bekasi, anak Depok. Karena di zaman dulu pendaki nih. Dari mana bang? Depok. Mana bang? Bekasi. Jauh-jauh dah Dira. Dimanapun ketemu pendaki nih. Dulu. Kalau nggak Bekasi Depok. Itu udah pasti. Jadi
yang gue lihat ya antara anak Bekasi atau anak Depok, karena memang trennya dulu kayak gitu. Jakarta, Depok, Bekasi, udah dulu tuh isinya gunung. Di Jawa itu isinya anak-anak itu aja. Awalnya mereka nyekin Dira, nyekin. Kita udah negor apa, mereka diem aja. Kayak gimana ya? Apa ya, mungkin ngelihat gua anak SMA atau gimana gitu kan, jadi cuek aja. Mereka kayaknya udah pada kuliah. Karena memang punya misi, ya udahlah, bodo amat mau tegur mau kagak kan, belok langsung ke kanan tuh Dira. Dari arah Tugu, puncak gunung. Dulu belum ada Tugunya, masih kecil lah. Bekas shelter doang kan. Kita belok ke kanan, agak ke ujung. Langsung keluarin foto Dira. Nah kebetulan itu kan tadinya foto cuma mau diikat pakai batu doang. Kebetulan nemu inian, nemu botol miras. Betul botol miras kosong. Wah kebetulan nih Manson mereknya kan. Masukin aja ke dalam botol Manson. Tutup langsung lempar ke kawah kan. Ya mampus. Iya, wah senang banget dah. Berhasil misi. Udah selesai buang foto itu ke dalam kawah sambil sumpah serapah yang keren-keren. Cari lapak Mira, makan. Karena dari tadi tuh belum sempet makan kan, cuma ngopi-ngopi doang. Makan tuh lahap banget tuh Dira. Nasi timbel buatan si Teteh. Plus mie goreng, plus sambal, plus teri kan. Itu setengah nasi timbel yang segitu padatnya habis Dira. Terus baru tuh selesai makan beresin kita ke arah yang tadi banyak pendaki. Dah, situ bikin teh manis lah. Masih dicuekin Dira. Ada mungkin sekitar setengah jam duduk. Akhirnya bingung kan ngeliat kita sendirian. Karena waktu itu yang namanya naik gunung sendirian masih belum lazim Mira. Karena gunung masih sepi. Ya nggak kayak sekarang. Sekarang mah naik sendirian ya omongannya doang sendirian. Kan di gunung mah rame. Akhirnya mereka nyadar kan, nanya, lah bang temen lu pada kemana gitu. Lah gue sendirian. Wah yang bener lu. Lah serius gue. Taruh kata bahasanya kurang lebih kayak gini ya. Dari yang cuek, karena tahu kita naik sendirian berubah Dira. Wah gila lu naik gunung sendirian gitu. Ini sama kayak ke Lau, sama kayak ke Sumbing gitu Dira. Awalnya orang pada cuek, nyangkanya gimana, pas tahu sendirian, wah heboh tuh Dira. Wah ngobrol lah tuh. Gede nih hati Dira. Karena apa? Wah mereka jangan lintas nih ya. Turun lewat Cipanas juga nih, Laut Putri. Wah punya temen, nggak taunya mereka ngebesa di Kandang Badak Dira. Selesai puncak mereka pulang lagi Kandang Badak. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 2-an Dira. Males kemalaman dong. Tadi aja berangkat udah kayak begitu, suara-suara mulu kan. Nah ya udah bang, gue cabut deh turun ke bawah gitu. Ya udah hati-hati lu bang, gila lu nekat banget sendirian. Dalam hati sih, ya lu kagak tahu aja gue lagi broken heart gitu. Lagi normal sama otak gue belum tentu berani gitu kan. Udah turun di lari. Begitu sampai tengah-tengah, tiba-tiba hati nggak enak Dira. Hati ini kan nggak bisa dibohongin ya. Kok rasa-rasanya di depan ada sesuatu gitu. Terus kedengeran suara dari sebelah kanan jalur tuh kayak ada suara begitu kan Dira. Merinding tuh Dira kan. Ini aja merinding kita. Merinding. Wah. Ini kalau macan beneran kacau nih. Kalau macan siluman mas bodoh teuing gitu kan. Berhenti, cabut golok tuh Dira. Golok. Taburan garam, selalu bawa garam kan. Sambil baca ya azimu. Dulu senangnya baca ya azimu sekali. Tahan napas. Bipin ke golok tuh. Dah, pede tuh jalan. Begitu sampai lokasi yang tadi tempat perasaan ada sesuatu, ternyata nggak ada apa-apa Dira. Hanya perasaan pas kita lewatin itu di belakang kayak ada yang ngikutin, sama suara ngegremnya itu masih ada. Cuman ya udahlah, ketanggung masa ya gue bisa naik nggak bisa turun. Pikirnya gitu aja Dira. Sampai alun-alun barat, suara tadi sama kekuatan atau entitas yang kayak ngikutin kita tuh nggak ada Dira. Wah lega dah, seneng dah tuh ya. Wah udah nggak diikutin. Wah ambil tuh air Dira buru-buru buat perbekalan turun minum kan. Udah. Jalan tuh di alun-alun barat setengah lari Dira tuh. Karena sepanjang dari barat ke timur pas pulang ini rasa-rasanya kayaknya ramai banget Dira. Rasa-rasanya loh, walaupun mata tuh yang ngeliatnya cuma Edelweiss, rumput-rumput hijau, cewek cantik. Bisa aja udah cari. Jadi agak kebut tuh Dira, karena rasanya nggak enak ya, agak kebut. Sampailah kita ke alun-alun timur Dira. Agak capek di alun-alun timur, minum tuh. Nenangin diri. Lagi-lagi mikir, masa iya gue bisa naik nggak bisa turun. Karena pas kita mau lanjutin jalan ke arah Simpang Maleber, pos, itu di hutannya tuh kayak, lagi-lagi kayak gitu. Kayak, mata nggak ngeliat apa-apa, tapi hati mengatakan,
kok kayak ada nenek-nenek sama perempuan gitu kan, ngadang di tengah jalan kayak. Cuman kok hati kecil kenceng banget gitu dia. Mata nggak lihat apa-apa, yang lihat cantik segala macam, nggak ngeliat bentuk apapun, tapi hati kecil mengatakan kayak gitu kan. Dalam hati, ini kalau gue diem aja di sini lama-lama kan sore dia ya, udah 2:30 nih ya. Ada golok kan, tadi golok udah disarungin tuh, cabut lagi dia. Cabut, langsung terjak nih sambil bacok, set, nggak ada apa-apa nih. Cuman mental tuh jadi bangkit. Akhirnya tuh sepanjang jalan dari situ habis ngebacok sampai ke Simpang Maleber nanti, golok nggak disarungin nih. Terus golok dipegang dalam keadaan telanjang, lompat-lompat kita jalan karena masih ini kan, masih seger badannya, masih fisik tuh masih bagus. Di pertengahan ketemu batu yang tadi tuh tempat naruh rokok sama gelas. Udah ambil tuh gelasnya, buang kopinya. Di sini perasaan nggak enak lagi, tapi cuman nggak enak doang gitu. Rasa-rasanya banyak banget yang merhatiin tapi nggak ada gitu. Dan suara-suara ngobrol mulai rame lagi Dira. Tapi ya udahlah, kita turun ini kan. Sampai Maleber, minum seteguk, sikat lagi turun Dira. Maleber, Lawang Saketeng, nggak ada apa-apa selain suara-suara aja kiri kanan Dira. Iya, kepala waktu itu seinget gue ya bagol gede, merinding, ada rasa takut, ada rasa mau buru-buru sampai ada. Cuman ya kita bawa bisa-bisanya tenang lah Dira, karena kita tahu lah konsekuensinya. Jadi pas turun ini rasa takut udah mulai berimbang sama rasa nekatnya gitu, udah mulai ada. Gitu sampai Lawang Saketeng, istirahat, minum lagi seteguk. Ini kira-kira udah sekitar jam 4 atau setengah 4 ya, antara itulah, udah mulai sore kan. Udah buru-buru. Nah, dari Lawang Saketeng nanti ke ini kan, ke Bundut Lutung, ntar kan ada pertigaan jalur tuh ya. Temu nih pertigaan jalur, kok lagi-lagi hati maunya kalau tadi naik kan berarti ke kiri, turun berarti kan ke kanan dong, nah, kebalikannya. Kok hati lagi-lagi maunya jalur yang itu, nggak mau lewat jalur yang tadi kita ngeliat ada cewek dengan style dia lompat-lompat gitu kan. Dalam hati ini style keren juga nih cewek, jalan turun gunung dia lompat-lompat gitu. Hati tiba-tiba kok nggak mau nih lewat sini, udah lewat kanan lagi Dira. Jalan agak kesendat nih mulai, golok udah masuk ke dalam sarung. Jalan pelan. Yang tadi setengah lari ini agak pelan itu. Karena hati nggak enak banget Dira. Nggak enak banget, nggak tahu tuh kenapa. Rasa-rasanya kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi eksistensinya jelas banget kan. Gitu sampai ke ujung pertigaan nih yang mau ketemu, kaget Dira, kok kayak ada yang ngelintang gitu kan. Apaan ngelintang gitu kan. Awalnya nggak begitu jelas Dira, begitu deket-deket kelihatan jelas Dira. Jadi 3 itu ngelintang di tengah jalan. Itu lontong Dira, lontong putih. Lontong putih. Orang yang udah meninggal dibungkus. Bentuknya kayak gitu, apa pocongan. Gitu. Nah, lontong putih lah, biar gak terlalu. Itu langsung segede gaban kepala Dira. Gede. Kaget. Lah. Itu udah bingung dah tuh Dira. Kepala udah gede banget tuh. Cabut goloknya. Itu nyabut golok nggak kayak sekarang cerita cabut golok kayak banget itu, kagak. Depan mata kelihatan Dira, ini mata kasar, entah saat itu gue udah masuk ke dalam dimensi dia atau gimana, yang jelas mata kasar bisa ngeliat Dira. Kaget kan, waduh mau lewat dijegat sama dia, balik lagi ke atas jauh, kena malam lagi, banyak mikir tuh sambil jikiran tuh, ya azimu ya, begitu kedip gini melek, lah udah diri Dira. Ya udah diri, tiga-tiganya udah diri. Berjejer dia 3 berdiri. Wah itu bilang mau berak di celana kali dia atau gimana. Pokoknya rasa takut tuh udah kacau banget itu. Diam di tempat itu udah menggigil dia. Udah gemeteran. Wah sendiri. Gemeteran. Akhirnya begini dia. Masa iya gue bisa naik, gue gak bisa turun. Udahlah. Urusan mati urusan Allah. Baca lagi ya Azimu Dira. Ya gak semudah ini. Itu gemeteran Dira, rasanya tuh segala macam ada. Separuh mati tahan napas, terus tiupin ke golok tuh ya Azimu 11 kali kan. Ini bergerak maju dia Dira, bergeraknya bukan lompat, enggak, melayang gitu pelan-pelan. Pelan. Wah nih merinding kalau gitu. Kita juga mau lari nggak bisa Dira, kaki kayak ke pantai kan. Cuman kalau ke depan rasanya enteng badan kan. Akhirnya dia bergerak maju, kita bergerak maju, pelan nih, sama-sama pelan.
lama-lama kalau gue nyepetin gerakan gue, dia ikut cepet dia. Akhirnya tanggung kan, tabraknya sekalian sambil bacok. Begitu tabrakan dia nggak nabrak apa-apa. Nggak berasa gitu. Terasa cuman kayak nggak nabrak apa-apa, cuman kayak ada tembok yang nggak kelihatan gitu Dira. Jadi begitu adu, gue jatuh Dira. Tapi makhluk itu nggak ada semua. Begitu jatuh melek nggak ada semua kan. Wah itu jangan tanya Dira, rasanya beneran. Langsung tengok kiri kanan, bacok sini, bacok sana. Pokoknya perasaan hati bilang di sini ada, bacok di sini ada, bacok di sini. Jadi kayak orang gila nih kan. Bacok sono, bacok sini. Pokoknya udah gimana ya, udah. Pokoknya intinya daripada gue yang mati, nih lo yang mati deh. Udah nekat banget gitu. Bacok sono, bacoknya sepanjang jalan kayak gitu dia. Sampai ke buntut lutung. Hati nggak enak nih. Ini pohon nggak salah aja nih, hati nggak enak. Bacok aja udah. Buat gedein hati kan. Bacok sono, bacok sini. Akhirnya sampai tuh Dira ke buntut lutung. Capek tuh Dira. Istirahat deh. Di sini udah bodo amat dah. Kalau ada lagi yang kayak tadi, gue kagak mau lari lagi dah. Gue nggak mau bingung. Pokoknya gue bacok aja dah. Udah pusing Dira, udah bingung nih, udah stres, udah putus asa. Cuman masih punya Allah lah, di antara keputusasaan itu masih punya percaya terhadap Allah. Bakar lagi Dira gudang garam merah kan terakhir nih. Bakar lagi gudang garam merah, kasih lagi kopi yang terakhir nih. Rokok. Pas lagi ngerokok mau jalan Dira, waktu itu udah sekitar 4:30 ya kalau nggak salah, atau jam 5 kurang lebihnya. Pas jalan selangkah itu kopi yang tadi kita taruh udah kita buang, nggak sempet ngerasain tuh apakah dia jadi hambar atau tidak karena tetap rokoknya habis kan. Begitu mau jalan tiba-tiba cetut gitu Dira, kaki dengkul kanan, sakit banget jalan, jadi berapa langkah kayak ada yang Dira, kayak urat itu kayak kebetot gitu. Sakit. Akhirnya jalan diseret tuh Dira. Jalan seret kira-kira berapa langkah berasa sakit banget gitu. Cuman paksain Dira. Karena kita nggak mau kemalaman di Permesen atau rumah gede itu kan. Jadi paksain tuh jalan Dira. Walaupun sakit ya minta ampun. Terus ada mungkin sekitar setengah jam lebih ya, mungkin 40 menit sampai tuh. Karena kan jalannya terseok-seok Dira. Sampai kita ke Legok Lencak. Di Legok Lencak karena sakit ya minta ampun Dira. Diem tuh Dira. Nah lucunya di sini tiba-tiba hati mengatakan coba kamu tayamum gitu kan. Kan selalu bawa garam kan. Air sayang Dira, campur sama tanah aja nih garamnya. Udah biasa. Tayamum nih Dira. Pakai garam sama tanah itu tadi kan. Terus hati juga bilang merem. Merem tuh Dira, ikutin merem. Baca ya azimu 11 kali. Ya azimu, ya azimu, ya azimu. Nah, pas lagi merem gini Dira, tiba-tiba nih. Kalau begini kan cantik nih, walaupun merem tuh kelihatan nih cantik gitu. Ini kelihatan tuh Dira. Makhluk setinggi dengkul lah. Dia lagi gandulin kaki. Ini posisi lagi merem Dira. Ini lagi enak banget getokin pakai kayak kayu gitu, kayu bentuknya apalah, palu atau apa. Lagi enak banget. Cetuk. Jadi rasa sakit itu datang dari cengkeraman kukunya dia sama ketika dia ngegetok sesuatu ke sini. Gelendotan itu kan? Oh, gelendotan. Kelihatan tuh. Wah, dia ternyata. Terus hati juga bilang, kamu tarik napas lagi, isi ya azimu 11 kali, pukul gitu kan. Udah ikutin hati lagi tuh Dira. Pukul. Der, itu terasa kayak mukul sesuatu Dira. Begitu dia kena pukul langsung hilang tuh. Begitu dia hilang kita melek. Emang nggak ada apa-apa kan, cuman kalau merem doang tadi kan kelihatan gitu melek, cantik banget gitu kan. Enggak, maksud gue tuh begitu melek hilang tuh Dira, rasa sakitnya hilang, rasa pegelnya hilang, pokoknya kaki gini normal. Oh ternyata dia Dira dari tadi yang bikin kaki itu sakit banget gitu kan. Wah coba-coba gini udah 5:30 tuh Dira. Ini rumah gede Dira, Permesen, udah terkenal banget ini Dira. Wah gue sendiri pernah ngalamin banyak hal itu kan. Jadi waduh udah tuh masukin golok, tas kencengin, lari Dira. Wah, temu pos bayangan nih. Temu Permesen pas jam 6 Dira. Oh udah kagak mau ngebes sih, udah nggak mau istirahat lah. Jalan lagi lari, karena habis Permesen juga Tanah Merah ini juga. Wah zaman dulu mah ngeri. Begitu di Tanah Merah, pas lagi turun tuh parah, tiba-tiba denger suara, toh gitu kan, kaget nih, berhenti cabut golok, toh. Ini mah suaranya si Wawan gitu kan. Wan, toh, jadi Wanto gitu kan.
Anto, iya gua Wan. Cepetan katanya, cepetan jangan lewat maghrib gitu. Ini udah mau maghrib dia. Udah buru-buru, si Wawan juga udah megang golok, dia sendirian. Sama-sama goloknya udah telanjang. Dia orang situ lebih tahu lagi dia. Cepet-cepet kata dia gitu. Begitu ketemu, udah tuh buru-buru lari lewatin kali. Naik ke atas sedikit, terus turun ketemu ladang Anira. Baru kita berhenti jalan, pas sampai ladang ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya segitu aja ya. Kalau banyak-banyak terpada terkesima lagi gitu kan. Udah istirahat tuh Dira. Baru duduk tuh Joan. Lu mah bikin repot gitu. Udah patah hati datang ke sini, stres, pakai acara naik gunung lagi kata gitu kan. Bikin repot orang rumah, bikin khawatir, taruh kata kayak gitu kan. Udah teh. Terus kita ngobrol-ngobrol sambil gimana? Seneng udah bebas gitu. Ya saat itu ngerasanya udah seneng Dira ya, udah bisa ngebuang foto-foto nggak. Udah enak, udah lega. Begitu sampai rumahnya Wawan udah ditungguin tuh sama keluarganya. Cerita deh. Begitu cerita kasusnya begini-begini pada alhamdulillah Anto kamu teh selamat gitu kan. Karena memang dulu masih rawan Dira ya Gunung Gede. Nah udah tuh rame sambil gue diceng-cengin, dasar playboy cap kacang gitu aja patah hati gitu kan. Cewek kan banyak gitu, boleh macem-macem lah. Enak dah tuh Dira, rada enteng ya. Sempet tidur tuh malam karena capek banget. Pagi-pagi dibangunin, biasa diajak sholat subuh, cuman karena waktu itu masih STMJ, sholat terus maksiat jalan ya, lagi males gitu kan, lagi dapet gitu. Nggak sholat tuh, udah. Pagi-pagi pas mau pulang sebelum berangkat ke ladang, Wawan sama bapaknya pesen, besok-besok kalau lagi patah hati jangan kesini bikin susah gitu. Ya udah deh. Intinya terima kasih deh sama si Teteh, sama si Umi, sama si Abah gitu kan, sama Wawan. Kita dijamu dengan baik. Udah pagi-pagi pulang Dira. Pulang naik angkot ke Pasar Cipanas. Masih enak. Masih rasanya menang gitu kan. Terus dari Cipanas naik bis ke Baranang Siang. Udah udah amat gitu. Baranang Siang jalan kaki ke Asin Bogor. Enak. Bogor UP enak. UP rumah enak. Sehari besok mah naik lagi di lagi. Jadi nggak ada gunanya ya kayak gitu. Jadi yang namanya broken heart, patah hati itu memang pasti dialami sama semua orang ya. Entah dia kehilangan kekasihnya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anaknya. Intinya yang namanya kehilangan pasti kita punya. Hanya saja penyikapannya nggak perlu kayak gitulah ya. Apalagi sampai membahayakan diri kita dengan melakukan hal-hal yang pada saat itu belum lazim ya. Jadi ya kayak gitu aja sih Dira ya. Jangan sampai patah hati membuat kita jadi mati gitu. Ya. Serem juga ya kan. Serem juga patah hatinya. Iya. Nggak nyangka aja ternyata Kang Arya bisa jadi sad boy gitu. Iya karena waktu itu pas banget jatuh cintanya sama dia Dira. Jadi apa ya kalau kata orang fuckboy kali ya. Dulu cewek gue banyak Dira. Sekalinya demen sama cewek satu, ternyata disakitin ternyata begitu rasanya. Begini. Karma dong. Nah bisa jadi. Berarti udah nggak mau lagi kali. Udah insaf lah, udah enggak Dira. Tapi kalau ketemu yang Dira nggak tahu deh. Dasar lo bosak laut. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak apa-apa, lucu aja dengernya. Nggak ada serem-seremnya ya? Serem yang bagian tadi tuh pocong sama yang kecil. Yang kecil getok-getok kaki itu ya. Badannya kecil tapi mukanya tua bisa gitu. Iya. Ya? Mungkin karena dia banyak masalah juga Dira. Jadi banyak pikiran dia. Terus juga sama itu yang lucu, apa namanya? Yang cewek loncat, aku kira beneran orang. Iya, ternyata itu refleksi dari si pocong tadi. Cuman di awalnya dia menampakkan diri dalam bentuk wanita, dia nggak taunya dia itu pocong gitu. Oke teman-teman, ternyata Kang Arya galaunya oke juga. Sampai solo hiking. Oke, makasih banyak Kang Arya ceritanya malam ini. Siap. Jangan galau-galau lagi. Enggak dong, kan ada Dira sekarang.
Obat galau. Oh iya. Terus juga teman-teman kalau galau jangan sampai ngebayain diri sendiri, ya kan? Betul. Kayak gitu kan takut kenapa-napa ya Kang ya. Betul. Kalau waktu itu Dira udah lahir, Dira larang kayaknya Kang. Wah, langsung nembak Dira kali. Juga ya pacaran Dira gue bercanda. Oke, makasih banyak malam. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa dinyalain tombol loncengnya biar setiap channelnya Kang Arya selalu ada, terus selalu langsung ditonton sama teman-teman semuanya. Oke, makasih banyak. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita juga ada langganan membership ya Kang ya? Iya. Yang dimana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya Kang ya? Iya, buat teman-teman yang mau nanya peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngeliat Kang Arya live sambil naik gunung gitu. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya Kang ya. Betul, ya. Juga bisa lihat Dira secara langsung lah. Jauh lebih cantik loh aslinya. Bisa aja. Iya, terus juga kita bisa, kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya. Ya. Saya diajak nggak sih Kang? Oh pasti dong. Kan harus ada pelanginya. Oh gitu. Kalau cuma saya doang bukan pelangi dong Dira. Oke. Oke teman-teman. Jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Oke, terima kasih.